masih lanjutan dari bilangan berpangkat. Kita masuk ke pembahasan soalnya di asa kemampuan. Nanti saya kasih jelaskan yang di asa kemampuan. Nanti beberapa dari asa kemampuan untuk penjelasannya. Ini adalah soal, sederhanakan bentuk-bentuk berikut, kemudian tentukan nilainya. Di situ ada A 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 4 dikali 25 dikali negatif 2. Ada B 16, jadi A, B, C, D, E. Tapi di Anda punya yang dibagikan di PowerPoint, di Anda punya yang di Classroom adalah sampai di abjad D. Tapi nanti saya jelaskannya sampai di J. Anda perhatikan ini uploadan untuk soalnya di asa kemampuan. Di Anda punya uploadan yang dibagikan di bab 1 itu PowerPoint-nya adalah sampai di D aja ya. Tapi ini sampai di J. Nanti saya jelaskan satu masing-masing abjad. Pertama dulu. Oke, lihat secara mendetail penjelasan. Untuk soal A. Di A lima pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 4 dikali 25 dipangkatkan negatif 2. Perhatikan. Jadi yang kita akan sederhanakan di situ dikatakan soalnya adalah disederhanakan. Yang kita akan sederhanakan adalah di angka 25. 5 pangkat 10 tetap, 5 pangkat negatif 4 tetap ditulis ulang dikali 25-nya disederhanakan, dia jadi 5 pangkat 2. Dipangkatkan berapa? Negatif 4. Bukan negatif 4 ya, negatif 2 di soalnya, negatif 2 bukan negatif 4, negatif 2. Berarti sama dengan 5 pangkat 10, ini kita samakan bilangan pokoknya, 5 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dikali pangkatnya dikalikan 2 dikali negatif 2 berarti 5 pangkat negatif 4. Oke. Sama dengan ini negatif 2 ya. Negatif 2 sama dengan berarti 5 perwakilan 1 saja 5 pangkatnya. Ini ke sifatnya. Nanti kita kembali ke sifat yang di PowerPoint itu, kembali ke sifat. Kalau dia perkalian bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. 10 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Berarti dia jadi sama dengan 5 pangkat 10 dikurangi 4 dikurangi 4 berarti sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, itu bagian A. Jadi yang kita cari di sini untuk penjelasan ini adalah dia punya, kita sederhanakan 25-nya. Kita carikan samakan dia punya bilangan pokok. Kalau dia perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Cuma karena di situ dijumlahkan ada tanda negatif 4 makanya tandanya rubah. Oke, bisa? Lanjut. Sekarang di bagian B. Masih di asa kemampuan bagian B tadi soalnya 16 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10 berarti sama dengan yang disederhanakan apanya? Yang disederhanakan adalah 16-nya. Berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8-nya tetap. Ini samakan ini. Per 2 pangkat 10 berarti sama dengan 2 pangkat 4 16 2 pangkat 8 tetap 2 pangkat 10. Ini perpaduan antara perkalian pembagian. Oke, pertama dulu dia punya perkaliannya ini bilangan pokoknya sama
bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini perkalian. Pangkatnya diapakan kalau perkalian? Dijumlahkan 4 tambah 8, ini bagi 2 pangkat 10-nya tetap, berarti 2 pangkat 12. 4 tambah 8 kan 12. 12 dibagi 2 pangkat 10. Dia kembali ke sifat mana? Ke pembagian, berarti sama dengan, masih bilangan pokok yang sama, berarti 2. Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Dikurangi ke sifatnya, berarti 2 pangkat 12 dikurangi 10, berarti sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bisa? Ini perpaduan antara perkalian dengan pembagian. Yang disederhanakan apanya tadi? 16-nya. Lanjut sekarang C. Ke C, perhatikan di C. Di C soalnya masih diasah kemampuan tadi yang sederhanakan. 3 pangkat 2 dikurung supaya mudah ya. Dipangkatkan 1/2. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 1/2. Masih ingat ke sifatnya toh? Berarti ini habis, 2-nya habis, berarti tinggal 3. Oke, lanjut. Sekarang di bagian D, masih diasah kemampuan bagian D. Di bagian D 3, perhatikan. Ini videonya saya sambil ini, video ini sambil pegang kamera. 3 pangkat negatif 5 dikali 3 pangkat negatif 2 sama dengan, ini perkalian, tandanya negatif. Berarti kalau perkalian tadi diapakan? Dijumlahkan. Berarti 3 bilangan pokok yang sama. Negatif 5 ditambah negatif 2 kan? Oke, supaya mudah. Berarti itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Bukan negatif 2, negatif 5. Negatif 5 tadi soalnya, negatif 5 dikurangi 2. Itu sama dengan pangkat negatif 7. Pangkat negatif 7 kembali ke mana? Ke pembagian bentuk ini tahu, berarti 1 per, kembali ke sifat 1 per 3 pangkat 7. Berarti sama dengan hasil akhirnya, ini hasil akhir 2187. 3 pangkat 7 berarti perkaliannya 3 itu 7 kali. Oke, dapat 2187. 3 pangkat negatif 7 itu kembali ke sifat. Masih ingat sifat yang tadi? Yaitu ke sifat mana? Bilangan berpangkat negatif. Lanjut. Masih diasah kemampuan. Sekarang di bagian E. Di bagian E, perhatikan di bagian E, di Anda punya buku itu PowerPoint-nya adalah sampai bagian D. Sekarang di E. Ini Anda pembelajaran aja. Lanjut ke E, 4x pangkat 6 dikali dibagi pembagian dibagi 2x pangkat 3 dikali 2. Oke, lihat. Berarti yang kita sederhanakan di sini apanya dulu? 4x pangkat 6-nya tetap. Bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya disederhanakan. Karena tadi yang dalam kurung 2x pangkat 3 kan ada pangkat 2. 2 pangkat 2 x pangkat 3. Dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 x pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, berarti sama dengan 4x pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 kan berapa? 4. X 2 pangkat 2 4, x pangkat 3 pangkat 2 berarti
X pangkat 6. Oke, pembagiannya kan 4 ini sudah sama nih, 4X pangkat 6 bagi 4X pangkat 6 berarti sama dengan 1. Hasil akhirnya adalah 1. Bisa? Berarti yang disederhanakan di situ apanya? 2-nya. 2X pangkat 3 pangkat 2. Itu yang disederhanakan. Oke. Lanjut di F. Saya lanjut di F. Indeks 5 akar 243 dikali indeks 7 akar 128 sama dengan indeks 5 tetap yang disederhanakan apanya? 243 itu sama dengan berapa pangkat berapa? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 hasilnya 243 dikali indeks 7 akar 2 pangkat 7. 2 dipangkatkan 7. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Berarti yang kita sederhanakan adalah 128-nya itu sama dengan 2 pangkat 7. Di sini yang habis adalah 5, indeks 5 dipangkatkan 5 3-nya. Berarti tinggal akar 3 dikali indeks 7 pangkat 7 tadi. Berarti 7-nya habis tinggal akar 2. Itu sama dengan akar 3. Akar 2 sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 berarti sama dengan 6. Oke? Sampai di situ dulu penjelasan dari bilangan pangkat. Ini sudah ada kaitannya lagi ke akar. Dari akar kita kembalikan ke pangkat. Sampai di F. Sekarang saya lanjut ke, perhatikan yang F. Sekarang saya lanjut ke G. Abjad G 32. Masih diasah kemampuan penyederhanaan tadi, sederhanakan. 32 dipangkatkan 2/5. 32 dipangkatkan 2/5 dikali 125 dipangkatkan 1/3. Ini 125 ya, 125. Berarti yang kita sederhanakan apanya? 32 125-nya. Pertama dulu 32-nya ya. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Dipangkatkan 2/5 dikali 125. 125 berarti sama dengan 5 pangkat 3. 1/3-nya, pangkat 1/3-nya tetap. Oke, lanjut. Berarti sama dengan ini perkalian, berarti 5 ini habis, berarti tinggal 2 pangkat 2. 3 habis, berarti tinggal dikali 5. Berarti sudah 2 pangkat 2 hasilnya 4. 5-nya tetap, berarti 4 kali 5, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, ini di abjad G. Bisa? Berarti yang disederhanakan adalah 32 125. Saya akhiri sampai di abjad G aja ya. Karena di Anda punya PowerPoint itu sampai di abjad D. Oke? Sekian dan terima kasih. Nanti kita bertemu di selanjutnya di penyederhanaan, materi selanjutnya penyederhanaan bentuk akar. Selamat siang semuanya atau selamat pagi. Oke, selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Saya akhiri, nanti pertemuan berikutnya kita ketemu kembali dengan video yang selanjutnya. Uploadan selanjutnya. Karena ini dengan pandemi masih jadinya masih dengan uploadan saja yang kita punya pembelajaran.